Oke, shalom. Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi. Bersukacita kita bisa terus ketemu karena kasih Tuhan selalu mengikat kita dan mempertemukan kita. Amin. Nah, salam kenal buat yang belum pernah kenal. Ya, thank you buat Noni, buat Rizka, buat Ria. Ya, kita malam ini akan bahas tentang love enables. Kasih Tuhan itu yang memampukan. Ya, kita akan bicara semua tentang kasih terus, saudara. Kenapa? Tanpa kasih kita nggak kuat, saudara. Hari-hari ini apalagi. Ya. Dan tapi sebelum saya mulai, biar rekan saya, partner kerja saya, ya, yang ngurusin Yayasan Reva, yaitu Pak Rudi, akan share kesaksian mengalami kasih Tuhan yang nggak masuk akal, saudara. Ya kalau masuk akal sama aja, saudara. Ya kan. Ya kita semua sering mengalami kejadian masuk akal, tapi ini nggak masuk akal. Ya jadi saya nggak berpanjang-panjang. Silakan Pak Rudi ngalamin sesuatu yang mengejutkan. Monggo Pak, silakan. Yo, shalom semuanya. Halo. Terima kasih, Be. Kedengeran ya? Halo? Kedengeran kan? Oke. Saya mau bersaksi tentang kasih Tuhan atas saya, juga atas kehidupan saya. Terus terang aja, saya mengalami ini mungkin yang kedua kali nih. Sebelumnya, 6 atau 7 tahun yang lalu mengalami, sekarang sebulan terakhir mengalami lagi. Yaitu, saya mengalami masalah batu ginjal. Mungkin akibat dari saya mungkin kerja, duduk, juga kurang minum, akibatnya seperti itu. Juga mungkin makan jadi kurang ada kurang lengkap, misalnya kurang serat, kata dokter akibat juga itu dengan jadi adanya batu ginjal. Nah, kalau yang 7 tahun yang lalu, cepet banget kalau batunya keluar dari ginjal, langsung keluar melalui kencing itu lancar lah sama sekali. Tapi awalnya itu, waktu keluar dari ginjal masuk saluran kencing, sakitnya minta ampun sekali. Sampai saya, gimana ya, pingsan-pingsan juga katanya, kata istri saya. Sampai guling-gulingan seperti itu. Sampai di UGD rumah sakit juga, sampai saya nggak sadar lah. Sampai saya dikasih infus buat menenangkan sakitnya itu. Tapi ya itu, karena saya Tuhan tolong juga sih, jadi saya melupakan sakitnya, saya ikut olahraga badminton. Ternyata ada pengaruhnya, puji Tuhan. Akibat dari loncat-loncat, ternyata batunya malah keluar cepat. Barengin dengan minum banyak, puji Tuhan, cepat dan batunya memang lunak seperti itu gitu, udah jadi pasir. Ternyata 7 tahun kemudian, kejadian lagi. Batu ginjalnya malah ada lagi. Mungkin itu saya jadi kejadian lagi, terulang lagi kebiasaan saya jelek saya. Saya kurang minum lagi. Sedangkan kerjaan saya kebanyakan duduk gitu-gitu. Kejadian lagi, tiba-tiba Senin pagi sakitnya minta ampun. Ternyata yaitu batunya dari ginjal keluar, ya bayangkan aja batunya itu ukuran setengah atau 6 mili ya, di setengah senti tuh. Jadi keluar masuk saluran kencing. Saya sih nggak bisa bayangkan juga sih. Batu segede gitu
masuk ke saluran kencing, jadi kan mempet, jadi sakitnya minta ampun sekali. Benar-benar sakit. Puji Tuhan, saya waktu itu kasih tahu juga Babe, saya disuruh soking untuk menghilangkan sakit. Puji Tuhan, saya soking, cobain, jadi sakit pelan-pelan hilang juga. Jadi enakan, saya bikin tidur jadinya. Bikin hati tenang, jadi kasih Tuhan melingkupi saya, sakitnya mulai hilang juga gitu. Saya normal lagi, seminggu, tapi sakitnya timbul lagi. Saya waktu itu belum tahu tuh kalau itu batu ginjal. Seminggu kemudian saya ketemu sama berobat, ketemu sama dokter ahli ginjal. Terus di MRI. Ternyata ketahuan bahwa batu itu udah di setengah jalan dari ginjal ke saluran kencing katanya. Katanya kata dokter seperti itu. Kalau di fotonya sih saya lihat seperti itu. Ada memang batunya putih seperti itu gitu, kelihatan. Dokter nggak bisa bertindak apa-apa, cuman disuruh banyak minum aja. Minum. Tapi sehari-hari saya sakit juga, menghilangkan sakit. Saya sepedahan. Tuhan kasih saya kesempatan buat saya sepedahan gitu. Sepedahan nggak di komplek, keluar kota. Saya nekat sepedahan sampai ke Bogor buat ngehilangin sakit itu. Sampai ke Bogor, Jakarta, bolak-balik ya hampir saya Wah, ini internetnya ada gangguan nih. Oke, Ruth, bisa tanpa gambar nggak? Coba. Atau malah down ya? Halo? Nah. Halo, kedengaran ya? Silakan lagi. Ya, supaya cepat aja. Jadi ternyata olahraga itu bermanfaat juga terhadap batu saya. Jadi cepat ke ininya cepat untuk turunnya gitu. Dan puji Tuhan, kasih Tuhan melingkupi saya. Minggu kemarin batunya udah keluar. Batunya masih utuh, masih keras. Dan kalau kita di zoom, batu itu bergerigi banget. Jadi mengerikan sekali kalau Babe ngomongnya serem banget katanya gitu lihat batunya. Puji Tuhan, kasih Tuhan melingkupi saya. Semuanya udah beres, saya udah sehat kembali. Juga sakit mah saya udah sembuh juga. Puji Tuhan udah sembuh. Kalau lama saya puji Tuhan juga kehidupan keluarga saya, pekerjaan saya, sekolahnya PP, kehidupannya Marta. Puji Tuhan atas kasih Tuhan atas keluarga saya, keluarga kami, juga keluarga besar kami. Puji Tuhan sehat-sehat semua. Amin. Gitu, Beh. Oke. Iya, terima kasih. Thank you, Ruth. Thank you. Puji Tuhan. Luar biasa. Nah, saudara, memang waktu pertama kali saya diceritain, ya saya nggak tahu kalau 7 tahun yang lalu pernah ngalamin juga. Ya, saya pernah bilang, udah doa, yuk kita doa. Karena udah lama sih waktu saya masih mungkin SMA atau SMP saya rasa. Ya, itu almarhum bapak saya pernah kena batu ginjal dan waktu sudah hampir dijadwal operasi, tapi kami berdoa dan secara ajaib ya Tuhan mendatangi ayah saya dan paginya bapak saya harus bilang seperti mimpi, itu didatangi Tuhan Yesus dan dioperasi. Dan habis itu batu ginjalnya hilang aja. Mati. Ya. Tapi yang Rudi ini ngalamin batunya keluar, saudara.
Saya dikirimin fotonya, saya bilang serem. Ya kan, memang serem banget saudara. 6 mili saudara, bayangin. Ukuran 6 mili, bergerigi lagi. Ya, tapi Tuhan di atas segala batu. Amin. Oke, sekarang saya langsung masuk. Kita akan bahas tentang kasih-Nya yang memampukan. Saudara catat baik-baik, kalau kasih-Nya itu bicara tentang kasih Tuhan. Itu agape. Kasih yang walaupun kasih yang paling top levelnya. Ya, kasih yang bahasa Aramnya adalah hoba, kasih yang membara. Nah, saya akan ajak lihat dari Yohanes 11 kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan. Ya. Love enables. Kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan. Ya. Kalau dari ayatnya ceritanya di 1 sampai 57, tapi saudara baca sendirilah itu sepanjang itu. Pokoknya ayatnya ya semuanya kalau mau ngerti semua, tapi di sini saya akan bahas sepotong-sepotong aja. Ya, soalnya kalau enggak nanti saya baca ayat doang, renungannya mana, Pak? Ya kan? Lah ya itu tadi. Ya kan? Bukannya itu enggak berarti Saudara, tapi kita akan sama-sama belajar. Amin. Nah, Lazarus dibangkitkan dari kematian. 1 dan 2 di desa Betania ada seorang bernama Lazarus dan saudarinya Miriam dan Marta. Ya. Tadi ada Marta, istrinya Pak Rudi. Ya kan? Miriam adalah yang akan mengurapi kaki Yesus dengan parfum mahal dan mengeringkan kaki Yesus dengan rambutnya yang panjang. Ya, jadi saudara perhatiin Miriam ini adalah melakukan ini, saudara. Ada 2 orang yang melakukan ini sebenarnya, ya, tapi ini yang diceritakan ini tentang Miriamnya. Nah, suatu hari Lazarus sakit parah, saudara. Ya, suatu hari Lazarus sakit parah hingga hampir meninggal. Ayat 3. Maka saudari-saudarinya, siapa sih saudarinya Lazarus? Ya itulah tadi, Marta dan Miriam. Mengirim pesan kepada Yesus, Tuhan, saudara kami Lazarus yang kamu kasihi sakit keras. Tolong, datanglah. Berarti saudara ya, tolong datanglah. Saudari-saudarinya mengirim pesan, tentunya lewat orang saudara, nggak bisa WA-an ya. Halo, nggak bisa WA-an, nggak bisa SMS, nggak bisa pakai pager. Ya, mungkin di antara anak-anak muda di sini yang muda banget, mungkin nggak pernah ngalamin namanya pager itu apa. Ya, beberapa mungkin belum pernah ngalamin. Saya ngalamin saudara pager. Apa sih pager? Kotak kecil saudara. Kalau ada pesan, ya bunyi tatit-tatit, ya kan. Tapi kita nggak bisa ngomong. Jadi kita harus nyari telepon. Nah, oke saudara, ya saudari-saudari Lazarus mengirim pesan kepada Yesus, bilang Tuhan saudara kami Lazarus yang kamu kasihi sakit keras. Tolong datanglah. Lanjut ayat keempat. Ketika dia mendengar berita ini, Yesus berkata, penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian bagi Lazarus, tapi akan membawa kemuliaan dan pujian bagi Allah. Apa yang terjadi ini akan mengungkapkan keagungan Anak Allah. Saudara keren kan? Kalau murid-muridnya diomongin kayak gini, wah pasti semangat. Ya kan? Kepengennya pasti dia juga pengen nelpon segera nih si Miriam dan Marta ini. Tuhan bilang begini loh, nggak akan ada kematian. Ya, tuh akan membawa kemuliaan. Keren loh nanti ini. Ceritanya akan jadi luar biasa. Oke, kita lanjut nih ayatnya sekarang. Ayat 5 sampai 7. Meskipun Yesus mengasihi Miriam, Marta dan Lazarus, ia tetap tinggal di tempat dia berada selama 2 hari lagi. Saudara, orang kadang-kadang bingung ya lihat Yesus satu ini. Udah dikasih tahu yang kamu kasihi sakit keras. Ya, tolong datanglah. Ya. Yang kamu kasihi sakit keras. Sorry. Apakah suara saya terdengar baik? Ya, oke, thank you.
Ya, tapi ternyata kok dia nunda ya. Ya, sampai akhirnya dia nundanya 2 hari lagi, saudara. Sehingga akhirnya pada hari ketiga ia berkata pada murid-muridnya, mari, sudah saatnya untuk pergi ke Betania. Nah, saudara, saya mau ajak dulu renungin, saudara. Ternyata, ya, kalau Anda lihat di ayat 3 tadi, saudari-saudarinya mengirim pesan kepada Yesus, ya, kepada Yesus apa? Anak, maksudnya Lazarus yang kamu kasih sakit keras. Ya. Ayat 5 dan 6 ditulis, meskipun Yesus mengasihi mereka. Kata-katanya sama, mengasihi, tapi artinya beda. Yang ayat 3, itu Yesus dibilangin sama Miriam dan Marta, itu Lazarus yang kamu kasihi. Nah, kata kasih di ayat 3, itu adalah kata-kata yang diungkapkan dari pesannya Miriam dan Marta. Kasihnya ini artinya dalam bahasa Yunani phileo. Kasih persaudaraan atau kasih persahabatan. Jadi udah sangat dekat sehingga kayak saudara. Tapi kalau Anda lihat di ayat yang ke-6 ini, ya kan, ayat 5 dan 6, meskipun Yesus mengasihi Maryam, ini bicara tentang kasih yang agape. Yang setuju katakan amin. Jadi ada 2 hal, saudara. Dari versinya manusia, ya mereka lihat kasihnya Yesus itu phileo. Tapi dari kasihnya Yesus di sini, itu dia berkata tentang kasih yang agape. Nah, bersyukur saudara, Anda dan saya dikasih Tuhan dengan cara yang agape ini, saudara. Ya, kita dikasih dia dengan cara yang agape yang sangat nggak masuk akal. Saya berdoa supaya setiap Anda bisa menikmati dan mengalami ini. Kasih yang nggak ada berhentinya, kasih yang nggak ada dimensinya lagi, saudara, terlalu besar. Amin. Efesus 3 sampai nulis, saudara, betapa panjang, lebar, dalam, dan tingginya kasih Kristus. Artinya apa? Karena manapun Anda lari sebenarnya, saudara, kemanapun Anda lari, ya, harusnya Anda akan bisa merasakan kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari-hari ini saya berdoa supaya setiap Anda, setiap kita, jangan sampai nggak mengalami kasih Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidupmu, saudara. Ya, waktu Rudi bilang sama saya, ya perut bagian bawah agak sakit. Saya mikir, ini kenapa ya? Apa gara-gara batu ginjal atau apa? Kadang-kadang, saudara, kadang-kadang ya, kadang-kadang kita manusia ini kalau juga ngalamin sakit, terus pikiran kemana-mana, saudara. Ya, zaman sekarang kita bisa nyari tahu lagi. Ya kan? Cari tahu. Ya, lewat Google. Cuman kadang-kadang semakin tahu maka semakin bingung. Ya toh ya. Halo. Jujur nih. Ya, semakin kita tahu, semakin dituntun, semakin Anda klik, semakin Anda klik, semakin Anda klik, semakin bingung Anda. Ya. Saya tidak bilang cari tahu itu nggak perlu. Secukupnya, seperlunya aja. Tapi Anda harus tahu, kebenaranlah yang menyetir dan yang membuat Anda hidup terus. Yang setuju katakan amin. Kasihnya lah yang membuat Anda dan saya bisa jalan terus. Apapun boleh terjadi, saudara. Amin. Ya, apapun boleh terjadi. Banyak di antara rekan-rekan kami, saudara, yang pada waktu mengalami sesuatu yang tidak enak, ya kan, selalu berpikir, Tuhan ada di mana? Saudara, Tuhan nggak pernah ninggalin Anda. Saya berani jamin ini, saudara. Tuhan tidak ninggalin Anda. Cuman persoalannya pada saat kita ngalamin sesuatu yang nggak enak, ya kita tuh nggak kerasa Tuhannya di mana. Karena apa? Karena perasaan atau pikiran kita semuanya tertuju kepada yang nggak enak ini. Kenapa saya bilang sama Rudi, soaking Rud, ya supaya fokusnya naik, saudara. Ya,
Kalau mikirin, aduh ini sakitnya kayak gini, memang sakit, bukannya saya bilang nggak sakit. Ya, saya tidak bisa bilang perut kayak gitu sakit. Yo, saudara, saya nggak ngalamin, enak aja ngomong. Nggak bisa ngomong kayak gitu. Ya, tapi saya harus mendampingi, saya dan dorong, saudara. Tuhan itu menyertai kita. Amin. Ya, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai Anda semua. Ya, kasihnya itu agape, saudara. Ya, kasih yang walaupun. Ya, saudara. Ya, kasih yang walaupun. Dulu, saudara, saya pernah kenal ada seorang petugas di Bukit Doa di Ungaran itu, kalau nggak salah dikasih namanya Timotius, tapi di belakangnya dikasih julukan itu Timotius walaupun. Karena mengalami kasih Tuhan yang walaupun. Apa sih? Walaupun kita ngawur, dia tetap mengasihi kita. Ya, halo? Walaupun kita suka, aduh, kelupaan doa nih. Ya kan? Dia tetap mengasihi kita. Jujur nih, jujur, saudara. Ya kan, siapa yang nggak pernah kelupaan berdoa kalau makan? Ya, kalau perut sudah lapar, makanan datang, saudara. Aduh, kadang-kadang udah makan, oh iya, belum doa. Tapi saudara, saya mau ingatkan, saudara. Kasihnya, itu walaupun. Tapi yang keren, kasihnya juga memampukan Anda. Untuk apa sih? Berjalan bersama dia. Amin. Goal utamanya adalah hubungan ini loh. Relationship goal utamanya, main goalnya. Metodenya apa? Partnership, kemitraan. Jadi Anda nggak pernah sendirian lagi. Ya. Nah, saya mau jelasin, saudara, kenapa sih kok Yesus udah tahu orang yang dikasihi dengan agape ini lagi sakit keras. Kok pakai acara nunggu 2 hari, ya hari ketiga baru dia beranjak. Kadang-kadang ya muridnya mungkin merasa, oh nggak apa-apa, ayat 4-nya udah ngomong, penyakit ini tidak mendatangkan kematian. Ya. Tapi kalau Yesus waktu itu bawa handphone, halo? Kalau Yesus punya handphone dan Maria Martanya juga punya handphone, waduh saudara, itu pasti diudak-udak saudara. Ya kan? Terus lagi habis itu kalau Yesusnya nggak ngangkat-ngangkat, pasti yang dicariin Petrus namanya. Ya kan, itu Petrus itu kan modelnya yang waduh sakset saudara. Ya kan. Modelnya sakset segananya cepat. Ya kan, saking kecepatan sampai kuping orang juga hilang saparu. Ya, untung pabrik kupingnya ya pembuat kuping ada di situ, saudara. Ya, langsung dipasang lagi, saudara. Nah, saya mau bilang, saudara, ya, kenapa sih Yesus kok kayak gini? Ya, ada ayat yang kira-kira bisa menunjuk ke sini, saudara. Yohanes 3 ayat 8. Ya, Yohanes 3 ayat 8. Ini bicara tentang lahir baru, saudara. Satu hari nanti kita akan belajar tentang lahir baru. Ya, kenapa? Karena lahir baru itu akan membuat nature-nya Kristus ada bersama atau ada di dalam kita. Yohanes 3 ayat 8 berkata apa? Karena angin roh bertiup sesukanya. Kamu bisa mendengar bunyinya, tapi kamu tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia akan pergi. Demikian juga dengan isi hati orang-orang yang lahir dari roh. Yang setuju katakan amin. Wah, keren ya Pak ya. Ya. Tapi tolong ya, ini jangan dijadiin alasan nanti kalau saudara seenaknya. Tuh, kata Pak David, angin roh ya bertiup sesukanya. Ya kan. Orang ngawur nggak boleh gitu ya. Halo. Saya tidak ngajarin kalian atau Anda atau saya pun ngajarin diri saya untuk ngawur. Ya, nggak boleh seenaknya, saudara. Ya, tapi saudara, kebenaran ini berkata apa? Ya kan, ketika Anda dan saya dituntun oleh roh, kadang-kadang tuh nggak jelas, saudara. Nggak jelas secara manusia, tapi bukan nggak jelas secara umum, saudara. Dunia tidak ngerti karena tidak kenal dia atau roh ini.
Tapi Anda mengenal dia dan Anda dikenal sama dia karena roh ini menyertai Anda. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi saudara, ya, angin roh itu bertiup sesukanya. Ya. Sekarang balik lagi ke Yohanes 11, ayat 11 sampai 13. Kemudian Yesus menambahkan, Lazarus teman kita baru saja tertidur. Itu saudara. Lazarus teman kita baru saja tertidur. Sudah saatnya aku pergi dan membangunkannya. Muridnya mungkin nanya, Tuhan tahu ya? Ya, padahal Tuhan nggak punya handphone. Kalau punya handphone, Maria Marta punya CCTV bisa dilihat kan? Halo, minta passwordnya. Enggak, saudara. Rohnya dia yang memantau, dia tahu Lazarusnya baru saja tertidur. Ya kan? Ketika para murid mendengar ini, mereka menjawab, Tuhan kalau dia baru saja tertidur, maka dia akan membaik. Benar sih omongan ini. Nggak salah sih. Ya kan? Tapi ayat 13, Yesus sedang berbicara tentang kematian Lazarus, tapi muridnya mengira Yesus berbicara tentang tidur biasa. Nah ini deh saudara, ya kan? Cara Tuhan bicara, cara Tuhan melakukan tindakannya, itu semuanya suka aneh saudara, suka nggak masuk akal. Tapi kasih yang dia punya, kasih dari Bapa itu juga memampukan dia. Begitu juga kasih Tuhan kepada kita akan memampukan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara nanti akan berjalan terus dari kemuliaan kepada kemuliaan. Itu janji Tuhan, saudara. Roma 8, 29, 30 bicara itu. Ya, Anda semua akan dimuliakan, tapi di dalam perjalanan ini, ya, saudara, Anda harus ngerti kemitraan kita dengan dia itu menjamin kita untuk mampu menjalankan semuanya, dan itu semua terjadi karena apa? Karena kasih-Nya. Amin. Karena kasih Tuhan. Ayat 14 dan 15, saudara, firman Tuhan berkata apa? Maka Yesus menjelaskan pada mereka. Di sini Yesus mulai ngomong jelas, saudara. Lazarus sudah meninggal. Dan demi kebaikan kalian, aku senang aku tidak ada di sana. Karena sekarang kalian memiliki kesempatan lain untuk melihat siapa diriku, sehingga kalian akan belajar untuk percaya padaku. Marilah kita pergi dan melihatnya. Saudara, saya percaya pada saat ini disampaikan, saudara, suasana akan tiba-tiba diam, saudara. Semuanya akan hening. Semuanya akan kaget. Yesus sampai bilang, aku senang aku tidak ada di sana. Karena sekarang kalian memiliki kesempatan lain untuk melihat siapa diriku. Artinya apa? Para murid akan melihat realita atau dimensi yang beda dari guru besarnya. Gurunya yang namanya Yesus yang super keren ini, saudara. Mereka akan mulai belajar lihat, saudara. Ya, mereka akan mulai belajar ngerti. Ya, sebuah kebenaran bahwasanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Hari-hari ini, kalau saudara siapapun sedang mengalami sesuatu, saudara, percayalah, Tuhan itu sanggup. Kasih-Nya itu selalu bisa. Love enables. Kasih-Nya memampukan. Di dalam perjalanan Anda, kita semua mengalami segala macam, saudara. Ya, kasih-Nya memampukan. Kita sering, saudara, mendengar
istilah Tuhan proses. Saya lebih senang di dalam tempat ini mau ngajak saudara untuk memakai satu istilah. Ini satu journey, perjalanan bersama. Karena saya lihatnya saudara, kalau orang proses itu kesannya adalah Tuhan membiarkan kita diproses, dibiarin aja. Saudara, setahu saya nggak kayak gitu. Yohanes 17 dia udah bilang sama bapaknya, doaku adalah supaya mereka dan aku satu dan kita menjadi satu bersama-sama. Amin. Saudara. Jadi sebenarnya kalau tadi Pak Rudi ngalamin batu ginjal sakit, sebenarnya Tuhan juga tahu, saudara. What matters to you is really matters to Him. Amin. Apa yang menjadi masalah buat Anda, saudara, Tuhan itu juga tahu, itu jadi masalah juga buat Dia. Kok bisa, Pak? Karena kita anaknya, saudara. Seberapa sering sih kalau kita yang pernah punya anak, saudara, atau kita yang pernah jadi anak, saudara, kita paling nggak tahu. Waktu anak-anak masih kecil, saudara, kalau mereka sakit, sepengennya kadang-kadang orang tuanya bilang, kenapa mereka yang sakit, kenapa nggak kita yang sakit aja? Kenapa? Karena kadang-kadang anak sakit itu diem aja, saudara. Kalau dia lagi demam, dia diem aja. Ya kalau lagi demam pencilaan ya bukan demam, saudara. Ya kan? Ya. Dia diem aja, dia merem. Kadang-kadang kita ngeliatin terus tanyain sakit apa, ya nggak bisa nerangin, saudara. Ya, kadang-kadang kita malah mikir kalau bisa kita yang sakit aja lah, daripada dia yang sakit. Kenapa? Karena kasih. Saudara, begitu juga kalau anak kepengen sesuatu, saudara, sementara kita duitnya masih cekak, ya kan? Kadang-kadang kita lihatnya juga kasihan, tapi satu hari Tuhan juga cukupi, saudara. Demikian juga Tuhan, Bapak, Saudara, dan saya yang ada di surga, yang pemilik segala alam semesta. Saudara, Tuhan itu nggak pernah tekor duitnya, nggak pernah ngutang. Halo. Ketika Anda dan saya mengalami kasih-Nya, kasih itu kekal, selalu baru setiap hari. Saudara, apapun yang Anda alami, Dia tuh tahu. Ya. Tapi kalau dia diam aja, saudara, tunggu. Di dalam perjalanannya, ya, itu akan semuanya nanti naik terus, saudara, progresif. Amin. Makanya Daud bisa ngomong di Mazmur 23, ketika aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, gada dan tongkat menghibur. Emangnya Daud itu sakti, saudara, suka digebukin. Ya kan, dia latihan, saudara. Enggak, saudara, bukan gitu ceritanya. Gada dan tongkat itu buat musuh. Yang setuju katakan amin. Ya, Daud bukan latihan. Ya, pengen dia badannya kuat, terus dia bilang, Tuhan gebuki aku nih tiap hari. Enggak gitu, saudara, ceritanya. Amin. Ya, kasihnya lah yang memampukan. Haleluya, Pak. Yes. Nah, saudara, ya, saya lanjut. Ya, ayat 17, 18. Ya, setibanya mereka di Betania yang hanya sekitar 2 mil dari Yerusalem. 2 mil itu kira-kira 3 kilo lebih dikit. Yesus mendapati Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Halo. Pasti semua orang bilang, telat. Udah terlambat. Saudara, tapi kita harus tahu, kasih Yesus itu kekal. Artinya apa? Ya, dia penguasa waktu, saudara. Jadi dia bisa apa aja. Amin. Saudara, ketika kami bangkrut, saudara, ya Tuhan tidak pernah telat memberkati kita. Amin. Saudara. Tapi ya sekali lagi saya bilang, waktu itu saya dan istri ya kan terbiasa kalau udah lagi sulit gitu, saudara, jangan lihat buku tabungan terus, di print terus, ya kan, ya didoain kok tetap aja, taunya tetap gimana, dimasukin printernya nggak jalan, saudara, diem aja. Halo, ya kan, ya mungkin jalan sih Pak, jalannya apa, ya kan, pemotongan ongkos administrasi.
Ya, kok nggak nulis bunga sih, Pak? Boro-boro bunga, apa yang mau dibungain, saudara? Ya kan? Ya kan? Wong isinya nggak jelas. Halo? Ya kan? Bahkan waktu anak saya kuliah di Australia, saudara, itu yang tadi main keyboard, Ria. Ada waktu-waktu di mana uang kita cuma tinggal sedikit, saudara. Terus gimana? Ya saya cuma berdoa, Tuhan, saya tidak pernah bercita-cita lahir dan terus berkarir terus habis itu bangkrut. Enggak pernah, saudara. Mana ada orang cita-cita, ya kan, pengen ngerasain ini bangkrut, kayak apa sih, enak enggak sih? Aduh, ya, saudara, ya kita berdoa, bersyukur. Ya, sampai hari ini enggak pernah enggak makan, saudara. Ya, walaupun sekarang kami enggak punya istilahnya gini loh, pengertiannya Tuhan itu selalu cukupi dengan ajaib. Ya, dan puji Tuhan, kami nggak nunggak kredit card, saudara. Serius, cara Tuhan nggak masuk akal. Jadi sekali lagi, saudara, kalau Anda ngalamin masalah, jangan pernah dipikir ini caranya gimana ya supaya saya bisa masuk akal. Ya kan? Bill Johnson ngomong, saudara, iman, faith is not about striving. Iman itu bukan soal berusaha, saudara. Tapi iman itu soal percaya, soal surrender, menyerah. Halo? Ya. Menyerah dengan kepastian. Enggak nantinya aku tenggelam. Halo? Yang setuju katakan amin. Tidak nantinya kami akan tenggelam. Ya, for very sure. Ya, Tuhan enggak akan ninggalin Anda. Nah, sekarang kita lihat, saudara. Ini sekarang mulai seru nih. Ya, setibanya Yesus di Betania, ternyata udah 4 hari dikubur, saudara. Ayat 21 sampai 23. Ya, lanjut. Marta berkata pada Yesus. Akhirnya Marta nongol keluar, saudara, nemuin Yesus nih. Ya kan. Seandainya kamu datang lebih awal, saudaraku tidak akan mati. Tetapi aku tahu jika kamu minta apapun kepada Allah, Dia akan melakukannya untukmu. Saudara, Yesus berkata, saudaramu akan bangkit dan hidup. Nah, ini kalau Anda lihat ayat selanjutnya, saudara, memang saya nggak akan tayangkan, tapi ayat selanjutnya itu sebenarnya bilang tentang apa sih? Bilang tentang bahwasanya Marta bilang, iya memang akan bangkit nanti pada hari terakhir gitu loh. Ya, saudara, jadi Marta juga pintar, saudara, cerita tentang Alkitab, maksudnya cerita tentang Yesus ini dia juga pintar bahwa nanti akan bangkit dan bangkit, maksudnya di akhir zaman akan bangkit rame-rame. Ya, padahal yang diajak ngomong ini yang firmannya itu loh, saudara, yang ngajarin itu gitu loh. Ya, makanya kadang-kadang, saudara, kalau kita lagi soking itu, kenapa sih selalu soking saya ajarin untuk diem? Ya kan? Karena jujur, saudara, kita jangan minterin Tuhan ya. Halo, setuju ya? Jangan pinterin Tuhan. Ya, Tuhan udah terlalu pinter, saudara. Nanti malah kita jadi keblinger, malah pusing. Ya. Kalau Anda lihat di kisahnya di Alkitab, nanti kalau Anda renungin, Anda akan tahu bahwa pada saat Yesus mau berangkat ke Betania, itu murid-muridnya udah ngasih peringatan. Kamu udah lagi dicariin loh, mau dibunuh. Di saat bukannya malah lari, malah mendekat, saudara. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Nah, saudara lihat, saudaramu akan bangkit dan hidup. Terus apa yang terjadi? Miriamnya tadi ngomong, Martanya tadi ngomong, ya memang nanti akan bangkit, tapi belakangan. Tapi singkat cerita, habis itu Martanya balik dan bilang , sama Miriam, itu loh,
Tuhanmu nyariin kau. Maka ketika Miriam mendengar ini, ia segera pergi untuk mencari dia. Saudara, kisah ini memang bisa membuat pertanyaan, kenapa pada saat Yesus datang, kok yang datang kok Marta duluan, kok Miriamnya nggak ikut? Alkitab tidak menjelaskan, saudara, walaupun ada dugaan bahwa Marta itu yang sulung. Jadi Marta sebagai host keluarga ini nemuin dulu secara adat. Katanya begitu, tapi saya juga nggak tahu. Ya, tapi ini just info aja. Tapi ketika Miriam mendengar ini, ia segera pergi untuk mencari dia. Karena Yesus masih tetap di luar desa itu, di tempat yang sama di mana Marta menemuinya. Saudara lihat, Yesus masih ada di sana, masih mandek aja, saudara. Ini juga tidak dijelaskan kenapa Yesus mandek. Ya kan? Dia ketemu siapa, atau dia lagi ngajar siapa, atau dia lagi mendoakan siapa, nggak dijelaskan juga. Tapi saya rasanya meyakini, saudara, ya, Yesus bukannya orang yang diam saja. Amin. Amin, saudara. Pasti ada sesuatu yang dia buat, cuma tidak dicatat. Ya, Alkitab pada ayat yang bilang kalau semua kisah Yesus dicatat, itu tidak ada buku yang sanggup menampung semuanya. Betul? Halo? Ya, saudara. Miriam menemui Yesus di tempat Marta menemui dia. Nah, sekarang kita lihat ayat 32. Ketika akhirnya Miriam menemukan Yesus di luar desa, ia tersungkur ke kaki Yesus sambil menangis dan berkata, Tuhan, seandainya kamu ada di sini, saudaraku tidak akan meninggal. Saudara, Miriam berkata apa? Tuhan, seandainya kamu ada di sini, saudaraku tidak akan meninggal. Ketika Yesus memandang Miriam dan melihatnya menangis di kakinya, dan semua temannya yang bersamanya sangat berduka, Yesus bergetar oleh emosi dan sangat tergerak. Lihat baik-baik, dengan kelembutan dan belas kasih. Ini, saudara, semua mujizat yang Yesus lakukan itu driver utamanya atau yang mengenerginya atau yang energize, yang selalu membuat dia bergerak, itu adalah karena kasih, saudara. Karena compassion, karena belas kasihan. Sebab itu saya mau bilang, saudara, apapun saudara yang Anda alami, kasihnya itu sanggup. Love enables. Love enables. Kasihnya memampukan, saudara. Ya, itu akan bisa terjadi. Ayat 34, ia berkata pada mereka, di mana kalian menguburnya? Dan mereka menjawab, Tuhan, ikutlah kami. Akan kami tunjukkan. Saudara, saya mau jelasin dulu di ayat 33. Yesus sangat emosi, saudara. Ya, tergerak, bergetar oleh emosi. Kenapa? Karena dia tahu satu lagi sahabatnya itu dibunuh oleh iblis. Saudara yang saya kasihi, ingat ya, Yohanes 10 ayat 10 berkata apa? Yang A, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini kerjaan iblis, saudara. Kerjaannya memang itu, karena bisanya cuma itu. Ya, tapi B-nya, saudara, itu nanti bicara apa? Tetapi aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Inilah tentang love enables itu, saudara. Kasihnya memampukan. Kenapa? Karena dia akan lakukan. Ya, saudara, Yesus datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam kelimpahan. Saudara, jadi Anda jangan khawatir. Dia tidak akan meninggalkan Anda. Saudara, saya loncat lagi ayat 38. Kemudian Yesus dengan perasaan yang begitu mendalam datang ke kuburan itu, sebuah gua dengan batu yang menutupi pintu masuknya.
Kata Yesus kepada mereka, gulingkan batu itu. Kemudian Marta berkata, Tuhan, tetapi Tuhan sudah 4 hari sejak kematiannya, saat sekarang jasadnya sudah mulai membusuk. Yesus memandang pada Marta dan berkata, bukankah sudah kukatakan padamu bahwa jika kamu akan percaya padaku, kamu akan melihat Allah mengungkapkan kuasa-Nya? Saudara, jika kamu percaya padaku, bukankah Allah akan mengungkapkan kuasa-Nya? Saudara, akhirnya saudara, Alkitab menulis batu itu digulingkan. 41. Maka mereka menggulingkan batu itu, dan batu yang berat itu, saudara, Yesus memandang ke surga dan berkata, nah ini sekarang saudara lihat, Bapa terima kasih karena engkau mendengar doaku, karena engkau mendengar setiap kata yang kuucapkan. Sekarang agar mereka yang berdiri bersamaku di sini akan percaya bahwa engkau telah mengutusku ke dunia sebagai utusanmu. Aku akan menggunakan kuasa yang telah engkau berikan padaku. Ayat 43. Kemudian, saudara, dengan suara lantang, Yesus berteriak dengan penuh otoritas, Lazarus, keluarlah dari kubur. Saudara, dengan kuasa yang penuh, saudara, otoritasnya, Yesus berteriak, Lazarus, keluarlah dari kubur. Dan ayat 44, saudara, tertulis, kemudian di hadapan semua orang, saudara, ini kubur udah dibuka, batunya, saudara, semuanya melihat dengan bengong, dengan nggak masuk akal, pasti ramenya nggak karu-karuan. Ya, Lazarus yang sudah meninggal 4 hari yang lalu, perlahan-lahan terhuyung-huyung keluar. Kain kafan masih mengikat erat tangan dan kakinya dan menutupi wajahnya. Yesus berkata pada mereka, bukalah kain-kain itu dan lepaskanlah dia. Saudara, di sini Lazarus bangkit dan semua kain mengikat dia itu dibuka. Saudara, kisah ini saya berhentikan di sini. Pada saat saya mempersiapkan ayat-ayat ini, saudara, saya berdoa, Tuhan, apa yang kau mau? Esensi daripada message ini. Selain sebuah kebenaran bahwa engkau sanggup membangkitkan orang mati. Selain itu apa lagi, Tuhan? Saudara, Tuhan ingatkan. Di masa-masa seperti ini, saudara. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang merasa engkau tidak lagi bisa mengembangkan apa yang sedang kau rencanakan. Mungkin kau merasa engkau tidak bisa lagi ngembangin semua yang kau impikan selama ini. Mungkin kau merasa pandemi kok nggak selesai-selesai, ya kan? Sehingga engkau rasanya potensi-potensimu harus dikubur. Semua kemampuanmu seolah-olah harus dikubur, seolah-olah harus diikat. Saudara, saya mau bilang malam ini, saudara, itu perbuatannya bukan perbuatan Tuhan. Saudara, saya mau bilang, engkau harus dan pasti akan dilepaskan oleh Tuhan. Dan saat ini, saudara, saya mau bilang, ya, saya panggil semua potensi-potensi yang Tuhan taruh di dalam diri Anda. Potensi apa sih? Potensi masa depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera itu dipanggil keluar semua. Karena waktunya sudah tiba, Anda dipanggil untuk menerangi semua yang ada di sekitarmu. Amin. Saya berdoa, saudara. Ya, Anda tidak bisa menyerah dengan keadaan, saudara. Anda tidak bisa bermain terus dengan fakta-fakta yang ada. Ya, konon katanya, ya kan, Anda bisa dengar, ya kan, harusnya sudah makin mereda. Masuk lagi gelombang ketiga, saudara. Saya mau bilang, mau gelombang apapun, saudara, saya mau bilang, ya, segala potensi yang Tuhan taruh atas diri Anda, karena Anda lahir, Anda dipilih sama Tuhan.
itu ditaruh semuanya. Pemulihan sudah dilakukan, saudara. Dan ini saatnya sekarang Anda keluar itu. Ya, jangan semua mimpi-mimpi Anda dibungkus lagi, saudara, dibungkus rapi, ditaliin, ditaruh di tongnya disegel lagi, saudara, kayak ditutupin batu. Saya bilang sekarang batunya gulingin semua, sekarang buka semuanya, itu potensi keluarin di dalam nama Yesus. Saudara. Termasuk potensi apa? Potensi masak, potensi melukis, ya, potensi apa aja, saudara. Banyak Tuhan taruh bakat-bakat yang terpendam, ya. Tapi kalau Anda tidak keluar setelah Tuhan panggil, ya, kalau Lazarusnya nggak keluar, saudara, ya repot. Lazarusnya perlu keluar, ya, tapi terikat, Pak. Keluar dengan terhuyung-huyung, ya. Udah 4 hari, saudara. Nggak peduli. Ini waktunya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, potensi-potensi yang diikat oleh tipuan iblis akan dilepaskan mulai hari ini. Saya berdoa, kami doakan itu, saudara. Keluar semua. Karena Tuhan datang untuk memberi hidup. Dan memberinya dalam segala kelimpahan. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah dalam semarak dan bersinarlah. Karena terangmu telah terbit. Dan kemuliaan Yahweh sekarang mengalir darimu. Saudara, Anda tahu ya, tadi Lazarus itu diikat kain kafan dan ditutupin, bahkan di mukanya itu ada kayak sapu tangan, konon katanya menurut aturan zaman itu. Ya, segala selubung yang mengikat Anda atau menutupi Anda di dalam nama Yesus, kami sepakat, kami cabut itu semuanya. Kenapa Anda harus jadi terang? Bangkit supaya semarak Anda itu bersinar. Terang Tuhan sudah terbit. Dan kemuliaan Yahweh sekarang mengalir darimu. Saudara, mengalir dari Anda. Lihatlah baik-baik, kegelapan menyelubungi bumi. Betul, Pak, iya. Kegelapan sedang menyelubungi bumi. Saudara, kita nggak akan terlalu ngebahas soal hal kayak gini, saudara. Ya, udah terlalu banyak berita yang bikin bingung, saudara. Ya, ini saatnya berita di bumi harus diberitakan apa? Arise, saudara. Bangkit, anak-anak Tuhan harus bangkit. Dan kekelaman yang tebal menutupi bangsa-bangsa, tetapi Yahweh bangkit atasmu dan terang kemuliaannya tampak atasmu. Saudara yang saya kasihi, ini waktunya. Lazarus dibangkitkan dengan kesaksian disaksikan oleh banyak orang, saudara. Ya, pasti habis itu orang akan berduyun-duyun dan pengen tahu, ya kan, apa yang terjadi dengan dia. Walaupun mungkin orang-orang yang pertama kali disuruh buka kainnya mungkin juga serem, ya kan, ya. Alkitab tidak nulis siapa yang berani dengan langkah tegap maju, saudara. Ya, pasti dorong-dorongan tuh. Kamu, ayo kamu. Ya kan? Tapi yang jelas, saudara, bangkit. Ayat 3, Yesaya 60. Bangsa-bangsa akan tertarik kepada terangmu yang bersinar. Dan raja-raja kepada kemuliaan. Bak matahari terbit dari harimu yang baru. Saudara, mungkin Anda bilang, Pak, apakah ini bukan mimpi di siang bolong? Saya mau bilang, saudara, ini ayat yang nulis bukan saya, saudara. Ini ayat yang nulis, yang bersabda adalah Sang Pencipta alam semesta. Ingat? Saudara, akan ada bangsa-bangsa yang tertarik kepada terangmu yang bersinar. Kayak apa sih, Pak, contohnya? Seandainya Anda menjadi penemu sesuatu, saudara. Mana mungkin, Pak? Saudara, jangan bilang nggak mungkin. Karena Anda digandeng oleh yang menciptakan alam semesta. Saya berdoa, saudara, dari kelompok ini benar-benar lahir satu generasi, saudara. Ya, kalau Anda bisa menemukan sesuatu, saudara, pasti bangsa-bangsa akan tertarik dananya. Ya, Anda punya patennya, mereka akan cari Anda, ajari kami.
Saudara. Ya. Dan raja-raja akan kepada kemuliaan. Karena ada matahari terbit dari harimu yang baru. Kenapa disebut harimu yang baru? Seperti Lazarus keluar dari kubur, saudara, setelah 4 hari nggak muncul. Hari yang baru buat dia. Ini keren, saudara. Hari ini saya bilang, bangkit keluar. Itu adalah harimu yang baru. Amin. Saudara, sebentar kita akan soaking, saudara. Kita akan berendam. Dan sekali lagi sebelum soaking dimulai, saya bilang, seperti Lazarus dibangkitkan, Anda pun semua akan dibangkitkan. Potensi lama, potensi baru, potensi yang belum pernah Anda punya. Mana bisa, Pak, kalau saya nggak punya? Saudara, Alkitab bilang apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati itu disediakan buat mereka yang mengasihi Dia. Mana Pak ayatnya 1 Korintus 2 ayat 9? Itu dalam konteks apa? Konteks hikmat, saudara. Hikmat surgawi. Halo. Ya. Hikmat ini lebih dari segala-galanya. Ya. Walaupun termasuk kalau Anda diberkati hal-hal yang mengagetkan Anda itu termasuk di dalamnya. Tapi di atas semuanya itu adalah hikmat. Karena hikmat ini akan membuat Anda sustain. Hikmat ini Anda akan membuat Anda di atas. Tapi ingat baik-baik, saudara ya. Ya, Anda dipanggil, dipilih untuk ada di atas supaya apa? Anda melayani dengan hati raja, tapi memimpin dengan hati hamba. Amin. Di upside down kingdom, kerajaan Allah itu kerajaan yang beda dengan dunia. Saudara, kita akan tenggelam dalam kasih-Nya. Saya nggak tahu, saya akan berdoa supaya hati Anda benar-benar tolong dibuka, dan saya akan berdoa. There is an open heaven now. Dimanapun Anda berada, saudara. Dimanapun, saudara. Pak, saya lagi di mobil, saya nggak peduli, saudara. Ya, open heaven akan ada bersama Anda. Supaya apa? Semua Anda akan merasakan. Tentunya kalau Anda di mobil, soakingnya jangan sampai merem, saudara ya. Ya, kita belum dilatih untuk itu, saudara. Ya, saya minta buka hatimu biar semua potensi-potensi itu diturunkan. Ya, saudara. Kalau ada nanti dapat sesuatu atau apa, tolong bisa teks ke admin. Ya, kalau Anda malam ini bermimpi sesuatu juga tolong boleh teks, saudara. Kita akan coba, kita akan sama-sama as a family, kita akan berdoa. Semua yang baik, yang surga sediakan itu menjadi milik Anda. Ingat, Anda dikasih keys of the kingdom, kunci-kunci kerajaan. Untuk apa? Menurunkan apa yang ada di surga, diturunkan ke bumi. Melarang apa yang di surga, dilarang di sini. Makanya Anda berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadi kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Silakan Ria. Buka hatimu, saudara. I've tried so hard to see it. Took me so long to believe it, that you choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve. You take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, I am who you say I am. You crown me with confidence.
This is my victory. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it, so that all my striving cease. For this is my victory. You are my champion. The giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. When I lift my voice and shout, everyone comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, everyone comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. Saudara, saya merasa saya nggak tahu ya. Tiba-tiba Tuhan ingetin saya satu kata, yaitu material. Saya nggak ngerti ini terkait dengan siapa, ini terkait dengan kemana, saya masih nggak ngerti. Saya masih lagi berdoa. Ya, apa saya nggak ngerti, apakah Anda di antara Anda yang sedang mengolah sesuatu dan menghubungkannya dengan material untuk mendapatkan sesuatu formula atau apa, saya nggak ngerti. Tapi satu hal, ya kan, Tuhan akan kasih hikmat.
Atau ada material apa yang Anda sedang olah atau Anda bisa buat. Ini termasuk bisa membuat resep makanan atau apapun, saya nggak ngerti, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, ya kan, Tuhan lagi bukakan semua kreativitas ini kepada anak-anaknya, saudara. Supaya apa? Supaya dunia melihat gitu loh. Ya, kita nggak bisa bergerak lagi di dalam satu kerangka yang namanya biasanya begini, Pak. Enggak, saudara. Nggak ada soal biasanya. Karena kita kalau ditanya, apa kabar luar biasa? Kenapa nggak sekarang kita bilang, biasa luarnya kayak gini, luar biasanya gitu loh. Jadi di luar dari biasanya. Kasih Tuhan. Apapun yang sedang kau rencanakan, lakukanlah berpartner dengan Tuhan, saudara. Karena ketika Anda bersama Tuhan, di saat tidak ada pintu, dia akan jadi pintu. Di saat nggak ada jalan, dia akan jadi jalan. Saudara, dia sudah menyelesaikan semuanya. Tinggal saya dan saudara, kita semua menikmati. Semua udah dibuka, saudara, supaya kita bisa melihat dengan mata hati yang terang. Selain kreativitas, selain ide-ide, selain bakat, selain potensi, sekarang kami juga berdoa buat segala penyakit, di dalam nama Yesus Kristus, seperti yang disaksikan sama Rudi. Mungkin ada juga yang mengalami batu ginjal. He will do it again di dalam nama Yesus Kristus. He will do it again. Apapun yang dialami, sakit apapun di dalam nama Yesus Kristus, kami patahkan. Kita minta dengan otoritas Tuhan. Bapa, Engkau yang mengasihi kami, Tuhan, dan Engkau berjanji, Tuhan, Engkau akan menyembuhkan segala penyakit di dalam nama Yesus Kristus. I speak healing. I speak peace. I speak peace. I speak life. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan. Buat yang lain-lain, berjalanlah bersama Tuhan. Kita akan lihat nanti apa yang akan terjadi. Tapi sekali lagi, saudara, Tuhan datang untuk memberi Anda hidup dan memberi dalam kelimpahan. Yohanes 1 bilang apa? Hidup itu adalah terang manusia. Di mana ada kehidupan, di situ ada terang. Dan ketika terang itu jadi, Anda dan saya ada di dalam terang itu. Dan terang itu ada di dalam kita. Bangkitlah. Jadilah terang. Apapun yang Anda lakukan, terobosan-terobosan yang tadinya belum pernah ada, orang akan tiba-tiba lihat karena Anda sendiri yang akan ada duluan di sana. Datanglah kerajaan-Mu, Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas kami, keluarga besar kami ini, Tuhan, seperti di surga. Haleluya. Amin dan amin.